Halo teman-teman pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita bedah tuntas dunia mancing. Saya, Mas Bro, siap berbagi info paling hangat untuk kalian semua. Hari ini, 22 Januari 2026, kita akan mengupas tuntas bagaimana kondisi perairan kita di tengah musim hujan dan apa yang harus kita siapkan. Jangan kaget, ada beberapa kejutan yang menunggu di balik awan mendung ini. Video ini akan memberikan kalian semua strategi ampuh, taktik jitu, dan spot-spot rahasia untuk menaklukkan tantangan hari ini. Siapkan kopi kalian, karena informasi ini penting banget. Untuk 22 Januari 2026 ini, mari kita fokus pada beberapa ikan target yang paling populer dan menjanjikan di kondisi seperti sekarang. Pertama, untuk para penggemar air tawar, kita punya ikan nila. Di musim hujan seperti ini, air di sungai, danau, dan waduk cenderung keruh. Nila akan mencari tempat perlindungan dan sumber makanan di area dangkal yang banyak vegetasi atau struktur. Menurut pengalaman saya, spot-spot di pinggir danau atau waduk yang memiliki tanaman air rimbun atau akar pohon terendam adalah surga bagi mereka. Untuk pancingnya, gunakan pelampung ringan dengan mata kail kecil. Umpan andalan tetap lumut hijau, cacing tanah, atau pelet yang sudah difermentasi. Kuncinya adalah presentasi umpan yang natural dan tidak terlalu mencolok di air keruh. Berikutnya masih di air tawar, ada si predator lincah ikan gabus. Di musim hujan, gabus sangat aktif berburu. Mereka sering ditemukan di rawa-rawa, pinggiran sungai yang dangkal, kanal-kanal irigasi, atau genangan air yang baru terbentuk setelah hujan deras. Area-area ini kaya akan oksigen dan juga mangsa-mangsa kecil. Saya sarankan kalian menggunakan teknik casting dengan froggy soft lure atau umpan minnow kecil. Jika ada, umpan hidup seperti katak kecil juga sangat efektif. Pastikan senar PE kalian kuat, karena tarikan gabus di air dangkal sangat luar biasa. Beranjak ke air asin, bagi kalian yang suka tantangan, Giant Trevally atau GT alias kue gerong tetap menjadi target impian. Meskipun cuaca kurang bersahabat, GT adalah predator tangguh yang tidak mudah menyerah. Kalian bisa mencarinya di sekitar struktur karang, tanjung yang menjorok, atau muara sungai besar yang berarus kuat. Kenapa? Arus kuat seringkali membawa mangsa favorit mereka. Untuk tekniknya, coba popping atau jigging dengan popper besar berwarna cerah atau jig metal. Pilihlah warna-warna mencolok karena visibilitas air laut mungkin sedikit menurun akibat curah hujan yang tinggi. Dan tak ketinggalan, ada ikan kerapu, si penghuni dasar yang lezat. Mereka akan mencari perlindungan di spot karang dalam, rumpon, atau gugusan bebatuan di dasar laut. Area ini tidak hanya memberi mereka tempat bersembunyi dari arus kuat, tetapi juga dari predator yang lebih besar. Teknik dasaran atau bottom fishing dengan umpan hidup seperti udang atau ikan kecil adalah pilihan terbaik. Kalian juga bisa mencoba slow jigging dengan umpan artifisial yang meniru gerakan mangsa. Ingat, kerapu butuh kesabaran ekstra. Sekarang mari kita bedah lebih dalam kondisi yang akan kita hadapi hari ini. Teman-teman, prospek cuaca. Indonesia sedang berada di puncak musim hujan, jadi bersiaplah untuk hujan ringan hingga lebat di berbagai wilayah. Tekanan udara cenderung fluktuatif karena pengaruh sistem cuaca seperti siklon tropis yang meskipun menjauh, masih menyisakan hembusan angin kencang hingga 25 knot di beberapa perairan. Angin kencang ini bisa membuat kondisi laut tidak bersahabat, terutama di wilayah seperti Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, hingga Nusa Tenggara. Suhu udara rata-rata akan berkisar antara 25 hingga 29 derajat Celcius. Perubahan tekanan yang cepat ini, ditambah angin kencang, seringkali membuat ikan menjadi malas bergerak dan mencari perlindungan di dasar atau area yang lebih tenang. Ini adalah tantangan yang harus kita taklukkan. Bagaimana dengan suhu air? Secara umum, suhu muka laut di perairan Indonesia saat ini terpantau hangat, bahkan sedikit di atas normal. Ini didukung oleh kondisi La Niña lemah yang meningkatkan pasokan uap air. Suhu air yang hangat berkisar 29 hingga 31 derajat Celcius di beberapa perairan bisa membuat ikan tetap aktif. Namun, mereka mungkin lebih memilih kedalaman tertentu untuk mencari kenyamanan atau oksigen terlarut yang optimal, terutama saat permukaan air bergejolak karena hujan dan angin.
Di beberapa perairan, seperti yang dipengaruhi arus lintas Indonesia dari Laut Cina Selatan, suhu air bisa sedikit lebih rendah, terutama di musim monsun barat laut yang sedang berlangsung. Melirik ke langit, pada fase bulan 22 Januari 2026, kita akan berada di fase bulan sabit muda dengan pencahayaan sekitar 17,5%. Banyak yang percaya fase bulan baru atau sabit muda seperti ini memiliki pengaruh moderat pada aktivitas ikan. Tidak terlalu galak seperti purnama, tapi juga bukan mati suri. Ini sejalan dengan mengapa aktivitas ikan hari ini diprediksi sedang. Dengan semua faktor di atas, saya berikan nilai Cleve hari ini sedang. Mengapa? Kombinasi antara musim hujan yang membawa air keruh dan tekanan cuaca yang tidak stabil, ditambah angin kencang di beberapa titik, membuat ikan sedikit lebih pemilih. Namun, suhu air yang relatif hangat bisa menjadi penarik bagi mereka untuk tetap mencari makan di waktu-waktu tertentu. Kuncinya adalah adaptasi dan kesabaran. Semoga sukses di perairan teman-teman. Ingat, keselamatan nomor 1. Jangan paksakan diri jika cuaca tidak memungkinkan. Tetap jaga lingkungan, jangan buang sampah sembarangan. Jangan lupa subscribe channel ini, like video ini, dan bagikan ke teman-teman pemancing lainnya. Dukungan kalian adalah semangat saya untuk terus berbagi ilmu. Apa ikan target kalian hari ini? Ada trik khusus yang ingin kalian bagikan saat mancing di musim hujan? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga strike dan salam satu hobi.